Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Indonesia Corruption Watch atau ICW mendesak Kejaksaan Agung untuk memeriksa Menkominfo Johnny G. Plate dalam kasus dugaan korupsi Base Transceiver Station BTS 4G. ICW juga mengungkap temuannya terkait dugaan korupsi dalam mega proyek BTS 4G. Berikut penelusuran saya dalam mengungkap kasus korupsi di Kemenkominfo. Data-data itu sudah ada di kantong kawan-kawan peneliti ICW ya? Ya, kalau nama-nama tentu sudah ada, cuma sejauh mana keterlibatan ini yang kita belum bisa pastikan ya. Publik masih harus bersabar untuk mengetahui siapa tersangka dari kasus dugaan Base Transceiver Station BTS 4G Kominfo. Mega proyek 10 triliun diawali cita-cita memberikan akses jaringan kepada masyarakat di lingkup terluar, tertinggal, dan terpencil sebagai solusi di masa pandemi COVID-19 ketika segala aktivitas dilakukan secara daring. Nyatanya, bau amis dugaan korupsi terendus hingga merugikan negara, bahkan lebih dari 1 triliun rupiah. Dari hasil investigasi Kejaksaan Agung, banyak ditemukan BTS yang tidak berfungsi, markup atau anggaran yang dilebih-lebihkan, hingga proses pekerjaan yang mangkrak. Indonesian Corruption Watch alias ICW menyatakan temuan terkait kasus dugaan korupsi BTS 4G di lingkup Kominfo. ICW menduga ada keterlambatan pembayaran terhadap subkontraktor oleh Bakti Kominfo. Mas Agus, saya mendengar Anda begitu mendesak pihak Kejaksaan Agung untuk memanggil orang nomor 1 di lingkungan Kementerian Kominfo untuk menjawab, mengklarifikasi bagaimana sesungguhnya proses pengadaan BTS yang memancar, yang berpotensi merugikan negara 1 triliun. Kenapa demikian? Iya, pertama kalau walaupun mungkin pengguna anggarannya adalah Bakti ya, sebuah lembaga di bawah Kominfo, tapi bagaimanapun kan menteri juga harus bertanggung jawab. Paling tidak dalam proses pengawasan, karena ini proyek yang sangat besar gitu ya. Fase pertama ini sudah kami temukan ada beberapa indikasi pelanggaran, bahkan keterlambatan ya. Rencana akan selesai 2022 April, tapi molor sampai September. Dan dalam prakteknya Kejaksaan Agung menemukan adanya indikasi kerugian negara. Ada beberapa persoalan, mulai dari keterlambatan, kualitas dari BTS-nya yang sampai saat ini beberapa banyak yang tidak operasional, dan tidak operasional itu juga karena salah satunya beberapa subkontraktor itu yang kami dapat laporannya itu belum dibayar gitu. Oh ya? Akhirnya mereka melakukan penyegelan terhadap BTS-nya. Gitu. Perusahaan vendor misalnya, keterlibatan pihak-pihak lain misalnya di luar lingkungan kementerian itu, apakah ada orang-orang lain di sana? Apakah ada pihak-pihak lain, orang-orang yang lebih besar? Ya, kami di ICW memang belum menemukan itu, makanya itu kami minta kepada Kejaksaan Agung untuk bekerja sama dengan PPATK untuk menelusuri semua transaksi keuangan gitu ya. Mungkin juga melihat bagaimana proses pada saat awal pembayaran, karena beberapa kan yang kami dapat informasinya juga, misalnya berita acara serah terimanya itu belum diberikan atau sudah diberikan tapi uangnya sudah ada tapi berita acaranya belum gitu. Jadi masih banyak persoalan, menurut saya ini yang memang harus diklarifikasi lebih jauh gitu ya. Oke, soal potensi markup itu, apakah itu mungkin saja terjadi? Ya, selalu saja potensi itu akan terjadi, tapi menurut saya itu adalah kewenangan dari Kejaksaan Agung yang harus dipercepat oleh Kejaksaan Agung sekarang ini. Ya, dalam 1-2 minggu ini menurut saya harus ada pengungkapan siapa sebenarnya tersangka, siapa yang bertanggung jawab terhadap kasus ini gitu. Apakah aliran itu masuk partai politik? Tidak bisa saya sebutkan dulu. Oke, ada hal yang kita maklumi itu tidak bisa disebutkan karena pendalaman informasi itu dan klarifikasi penting untuk dilakukan, apalagi validasi itu, yang terutama sebelum informasi itu dikeluarkan. Tapi bahwasanya nama-nama itu sudah di tangan ICW, laporan itu sudah masuk dan data-data itu sudah ada
di kantong kawan-kawan peneliti ICW ya? Ya, kalau nama-nama tentu sudah ada, cuma sejauh mana keterlibatan ini yang kita belum bisa pastikan ya. Karena lagi-lagi kan perannya soal itu menurut saya ada di wilayah, ada ranahnya di penegak hukum gitu ya. Bagaimana yang disampaikan oleh Mas Agus Naryanto, peneliti ICW, bahwa sudah ada nama-nama dan data-data yang penting untuk dikonfirmasi dan divalidasi kebenarannya. Dan gelar perkara akan dilakukan oleh Kejaksaan Agung untuk menentukan segera siapa yang menjadi tersangkanya. Apakah dua informasi tersebut antara ICW dan Kejaksaan Agung selaras? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Ikuti penelusuran saya.